Selamat pagi Bu Ani dan Bu Rika, saya Clara Lus Putri. Pada kali ini akan membahas media pameran Behance. Nah, yang pertama, apa itu Behance? Seperti yang kita semua ketahui, Behance merupakan platform online untuk menunjukkan karya-karya kreatif berupa gambar, video, ataupun konten digital lain yang diunggah oleh para kreator atau desainer. Behance sebenarnya berdiri dari tahun 2005, tapi pada tahun 2012, Behance merupakan bagian dari Adobe. Setelah menjadi bagian dari Adobe, Behance memiliki banyak fitur baru. Selain bisa memamerkan karya, pengguna juga dapat melihat karya dari kreator lain dan bahkan karya terbaik yang sudah dikurasi oleh tim Behance. Nah, fitur yang pertama yaitu adalah menu For You. Di menu ini merupakan halaman pertama yang akan muncul kalau kita buka website Behance. Di sini, kita melihat karya-karya kreator, tapi ada juga fitur search kalau mau langsung cari karya yang kita inginkan. Kita langsung tulis aja kata kuncinya yang mau kita cari, misalnya graphic design, website, illustration, dan lain-lain. Nah, lalu ini ada menu Discover. Menu ini berisi karya-karya terbaik di Behance. Karya-karya terbaik ini sudah melewati proses kurasi oleh tim kurator dari Behance. Di sini juga ada kategori-kategori karyanya, ada Illustrator, Lightroom, Photoshop, Graphic Design, Fotografi, dan lain-lain. Nah, kemudian ini menu live streams. Di menu ini, kreator atau desainer bisa live streaming langsung. Bisa live streaming tutorial, tutorial edit, atau tutorial mendesain. Kita juga bisa langsung nonton di menu ini. Nah, kemudian ada menu jobs. Di menu ini juga ada menyediakan dari Behance-nya menyediakan lowongan pekerjaan. Tentunya pekerjaannya merupakan sebagai desainer, ada yang full time sampai freelance juga, bisa cari sesuai dengan kota yang kita inginkan dan rata-rata di Indonesia. Nah, lalu salah satu pameran yang akan kita bahas yaitu pameran Titik Lana. Pameran ini merupakan pameran dari Institut Kesenian Jakarta. Nah, Titik Lana ini merupakan pameran studi online yang memamerkan hasil karya kerja para mahasiswa DKV dari IKJ. Pameran ini berisikan hasil karya dari berbagai peminatan yang berkolaborasi selama kurang lebih 4 bulan, mulai dari kerja riset di lapangan sampai dengan eksekusi. Pameran ini berlangsung secara online pada tanggal 14 sampai 18 Juli tahun 2020 melalui aplikasi Behance. Jadi karya-karyanya dipamerkan melalui Behance. Dan ini merupakan salah satu poster online yang mereka upload di media Instagram mereka. Nah, ini contoh gambaran karya-karyanya yang bisa kita lihat. Karyanya ini ada yang karya membuat logo, membuat campaign, komik, branding, dan banyak lagi. Bisa dilihat langsung di link Behance-nya. Nah, lalu bagaimana persiapan perancangan pamerannya? Nah, yang pertama, menentukan tujuan pameran. Karena ini pameran hasil karya tugas akhir, maka tujuannya yaitu menampilkan karya mahasiswa. Yang kedua, ada menentukan tema pameran. Tema pameran ditentukan sesuai dengan tema karya yang ingin dipamerkan. Yang ketiga, menyusun kepanitiaan. Panitia ini nantinya akan menyusun jadwal kapan pameran akan diselenggarakan dan siapa saja yang akan menyaksikannya. Yang keempat, ada menyusun agenda kegiatan, dan yang kelima, menyusun proposal kegiatan pameran. Nah, kalau tadi sudah dengan persiapan merancangnya, selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pamerannya. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah materi pameran. Materi disiapkan sesuai dengan karya yang akan dibuat oleh mahasiswa. Yang kedua, ada kurasi pameran. Hal ini dilakukan agar kurator dapat menganalisis faktor keunggulan karya yang akan dipamerkan. Yang ketiga, ada media pameran. Hasil karyanya diupload di media pamerannya. Yang keempat, promosi pameran. Promosinya bisa menggunakan iklan agar membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ada sponsor pameran. Sponsor diperlukan untuk melancarkan suatu kampanye periklanan melalui publikasi. Nah, lalu dengan biaya pamerannya bagaimana? Biaya berpameran di Behance-nya belum diketahui. Tapi seharusnya tidak ada biaya ya, karena di Behance kita hanya tinggal mengupload karya-karyanya, sama seperti kreator lainnya kalau ingin menampilkan karya mereka.
Sedangkan untuk biaya persiapan pamerannya yang sekiranya akan muncul, yaitu biaya untuk hal-hal kecil seperti biaya internet untuk mencari referensi acara pamerannya bagaimana, atau untuk mencari sponsorship. Kalau untuk biaya pameran, biaya iklannya, itu sepertinya tidak membutuhkan biaya, karena yang ditemukan pameran titik lana ini menggunakan media Instagram dan website IKJ-nya sendiri. Nah, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, ada manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa berkesempatan menunjukkan hasil kerja keras mereka dalam pembuatan tugas akhir. Selain itu, jumlah pengunjung yang akan mengunjungi juga bisa lebih banyak. Lalu yang kedua, ada manfaat bagi akademik, yaitu menyediakan referensi dalam berkarya serta mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya. Yang ketiga, ada bagi masyarakat, pameran ini dapat berfungsi sebagai tempat untuk merilekskan pikiran dan menghilangkan kejenuhan dari aktivitas mereka yang baik dari sekolah ataupun yang kerja. Lalu potensi yang bisa didapatkan dari Behance ini, dari pameran online melalui Behance ialah semakin banyak orang yang dapat melihat pameran tersebut dibandingkan jika harus datang ke lokasi pameran. Nah, lalu ini apa saja kelebihan ataupun kelemahan dari pameran online di Behance? Kelebihannya, melalui pameran di Behance, jangkauan pengunjung pameran menjadi lebih luas. Tidak ada batasan waktu untuk mengunjungi pamerannya. Mengakses pamerannya juga sangat mudah hanya dengan melalui link saja. Sedangkan kelemahannya, walaupun pameran ini dapat dikunjungi oleh siapa saja, tetapi sasaran utama dari pameran ini juga jadi lebih luas, sehingga tujuan yang ingin disampaikan belum tentu tersampaikan kepada semua pengunjung yang melihatnya. Sekian presentasi tentang media pameran Behance, dan terima kasih.